Oke ya, kita akan lanjutkan dengan chapter 8. Minggu lalu kita sudah sampai chapter 7. Chapter 8 judulnya adalah software testing teknik. Nah, definisi dari software testing teknik adalah software testing adalah penjaminan kualitas dari software yang dengan cara menganalisa dari spesifikasi, desain, dan coding dari software tersebut. Jadi kita melakukan testing terhadap software tersebut bagus atau enggak. Nah, testing itu bisa bagus kalau ada 3 hal. 1, a good test has a high probability of finding an error. Jadi kita membuat tes itu tes yang memang bertujuan untuk mencari apakah ada kesalahan atau ada error dari programnya. 2, a good test is not redundant. Jadi maksud dari redundant itu adalah testing itu tidak double mengetes suatu hal yang sama berulang-ulang. Satu hal dites cukup 1 kali saja. Pengetesan yang lain itu digunakan untuk mengetes hal yang lain lagi. 3, a good test should be neither too simple nor too complex. Jadi pengetesan itu tidak terlalu sederhana ataupun tidak terlalu kompleks. Nah, testing itu ada 2 macam, ada white box testing, ada black box testing. Nah, hari ini kita akan masuk ke chapter 8 white box, tapi juga tidak semuanya. Jadi untuk chapter 8 kita akan bagi 2, minggu ini dan minggu depan. Nah, apa sih bedanya antara white box dan black box testing? Definisi dari white box testing, metode tes yang menganalisa program yang dibuat, sedangkan black box testing, metode tes dengan menganalisa hasil program. Maksudnya gini, kalau misalnya kita membeli satu barang, misalnya kita beli HP atau kita beli TV, bagaimana kita bisa ngetes HP atau handphone yang kita beli atau TV yang kita beli itu bagus atau enggak? Tentu dengan cara mengetes outputnya, hasilnya. Jadi saya kalau beli HP, mungkin saya nggak akan tes itu Androidnya di dalamnya seperti apa programnya. Tapi kita bisa coba feature-featurenya. Kalau kita beli HP, misalnya apakah HP-nya itu kameranya jalan nggak, apps-nya jalan nggak, gitu ya, layarnya bagus nggak, suaranya keluar nggak, itu namanya black box testing. Ataupun misalnya kita beli TV, bagaimana kita bisa ngetes TV yang kita beli itu bagus atau enggak? Tentu kita nyalain TV-nya, kita cobain berbagai macam inputnya, kita cobain suaranya, dan seterusnya. Itu namanya adalah black box testing. Kita melakukan black box testing karena kita nggak tahu program di dalamnya seperti apa. Nah, kebalikannya white box, putih gitu ya, white box testing. White box testing itu kita mengecek satu software atau satu alat dengan melihat coding di dalamnya, program di dalamnya. Jadi kalau misalnya saya bikin program atau misalnya kalian dapat tugas pemrograman, kalian bikin program, nanti dosennya bukan cuma ngelihat hasil outputnya, tapi dosennya akan ngelihat program di dalamnya benar nggak, efisien nggak. Nah, itu namanya white box testing. Jadi sekali lagi, black box testing itu kita hanya ngetes outputnya saja, karena programnya kita bukan yang bikin, jadi kita nggak tahu programnya seperti apa. Sedangkan white box testing itu karena kita yang buat atau kita mengerti programnya seperti apa, kita bisa mengecek dalamnya program seperti apa. Nah, white box testing itu ada 4 macam. Ada basis path testing, condition testing, data flow testing, dan loop testing. Ini white box, nanti black box juga ada ya. Nah, hari ini kita cuma sampai white box testing terlebih dahulu, itu pun sampai basis path testing. Untuk metode testing yang lain kita akan lanjutkan minggu depan. Oke, kita akan masuk ke basis path testing terlebih dahulu. Nah, basis path testing suatu tes untuk menganalisa program berdasarkan alur jalannya program. Langkahnya seperti apa sih? Oke, 1, kita buat dulu flow graph-nya. 2, kita hitung cyclomatic complexity-nya. Rumusnya ada 2. VG atau cyclomatic complexity adalah E. E itu adalah singkatan dari edge. E itu singkatan dari edge. Oke ya, kita coba tulis. E ya, itu singkatan dari edge. Kemudian N adalah singkatan dari node. Oke ya. Node
P itu adalah ini node, sedangkan P adalah node yang memiliki cabang. Oke, apa sih edge? Apakah node? Apakah P? Kita lihat dalam contoh berikut ini. Oke, ini contoh soal. Sebelah kiri ini soalnya. Sebelah kiri soalnya saya buat dalam bentuk flowchart. Gini ya, mungkin kalian ingat kalau bentuknya belah ketupat itu percabangan atau if then else ya. Itu untuk yang belah ketupat. Oke, maaf ini garisnya kelihatannya ada sedikit salah. Ini bukan dari atas tapi ini harusnya dari bawah ya. Ini cabang. Ini sorry, bukan dari atas garisnya tapi satu ya. Satu itu bisa ke 2, bisa ke 11. Kotak ini adalah proses. Kotak ini adalah proses. Kotak ada proses. Jadi 1 bisa ke 11, bisa ke 2. Dari 2 itu pasti ke 3. Dari 3 ini bercabang bisa ke 4, bisa ke 6. 4 itu pasti ke 5, 5 pasti ke 10. 10 balik lagi ke 1. Sedangkan kalau cabang ke kiri dari 3 itu ke 6, dari ke 6 bisa ke 7, bisa ke 8. Dari 8 itu ke 9, 9 ke 10, 10 balik lagi ke 1. Nah, ini yang sebelah kiri ini soalnya. Sekali lagi yang sebelah kiri ini soalnya. Nah, kita mau cari basis path testingnya. Caranya apa? 1, kita buat flow graph. Nah, ini flow graph-nya. Bagaimana sih cara buat flow graph? Flow graph itu kita buat dengan cara bikin lingkaran-lingkaran. Nah, contohnya. Pertama ini kan 1. Kita bikin lingkaran 1 di sini. Lingkaran 1 di sini. Dari 1 ini bisa ke 11 ke bawah, bisa ke 11, bisa ke 2. 11 selain ke 11 bisa ke 2. Dari 2 kemana? Ke 3. Pas dari 2 pasti ke 3. Nah, kalau dari 2 pasti ke 3, lingkarannya digabung. 2,3. Jangan dipisah. Karena 2 pasti 3. Jadi di sini kita tulis 2,3. Nah, habis 3 bisa kemana? Bisa ke 6, bisa ke 4. Oke, kita lihat dulu yang keempat. Jadi kalau kita beloknya ke kanan, dari 3 itu ke 4, 4 pasti ke 5. Kita gabungin aja lingkarannya, 4,5. Nah, sedangkan kalau ke kiri, ke 6, nah 6 ini if lagi, cabang lagi, bisa ke 7, bisa ke 8. Nah, 7, 8, gabung ke 9. Gabung 9, dari 9 ke 10. Dari 10 balik lagi ke 11. Sorry, dari 10 balik lagi ke 1, ya, 10 ke 1. Nah, yang sebelah kiri yang ini kita sebut dengan flow graph. Ingat ya, kalau yang kiri, soal ini flow chart. Yang tengah ini flow graph. Ini flow graph-nya. Tadi langkah ke-1 setelah kita bikin flow graph-nya, kita hitung cyclomatic complexity. Cyclomatic complexity itu ada 2 rumus. VG itu E kurangi N tambah 2 atau VG adalah P tambah 1. Oke, kita coba dua-duanya. Rumus pertama kita coba E kurangi N tambah 2. Pak, E itu apa? E itu adalah garis. Oke, kita hitung nih garisnya. Oke, saya pakai warna yang lain. Ya, saya pakai warna merah. Garisnya nih. Ini 1, garis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang ke atas ini balik ke atas 10. Ini 10. Dari 1 ke 11 ini 11. Jadi garisnya ada 11 garis. Nah, E-nya 11. E-nya 11. Lalu N atau notch. Oke, saya pakai warna lain. Notch. Notch itu lingkaran. Nah, kita hitung lingkarannya ada berapa? 1 lingkaran, 2 lingkaran, 3 lingkaran, 4 lingkaran, 5 lingkaran, 6 lingkaran, 7 lingkaran, 8 lingkaran, 9 lingkaran. Jadi lingkarannya ada 9. Nah, E kurangi N tambah 2, 11 kurangi 9 tambah 2, hasilnya adalah 4. Jadi VG-nya 4. VG kita bisa hitung dengan cara lain. Rumusnya adalah P tambah 1. Oke, saya pakai warna lain ya. P tambah 1. Nah, P ini apa? P ini adalah N yang punya cabang. Kita lihat yang mana yang punya cabang nih.
ini satu ini bercabang. Oke, warnanya mungkin nggak jelas, saya ganti. Oke, ini pakai warna ini aja. Ini satu, ini punya cabang satu, kemudian cabang yang lain adalah nomor ini 2 dan 3. 2 dan 3 ini bercabang kiri kanan. Satu lagi ini nomor 6. Nomor 6 juga ini bercabang, bisa 7 punya 8. Jadi P-nya 3. P-nya 3. Ini yang saya lingkarin nih. Jadi PA itu adalah N yang bercabang. Jadi dengan kedua rumus Fiji yang sama, itu kita dapetin hasilnya 4. Nah, 4 ini apa, Pak? 4 ini artinya ada 4 jalur. 4 part atau 4 jalur. Nah, jalurnya kita buat. Contohnya, ini kita siapin dulu. 1, 2, 3, 4. Jalurnya mana aja? 1 ke 11 langsung, 1 jalur. Atau 1 ke 2 ke 3, oke, kita belok kanan dulu. Ke 4, ke 5, ke 10, balik lagi ke 1, balik lagi ke 11. Itu jalur kedua. Jalur ketiga ini yang belok ke kiri. 1, 2, 3, ke 6, dari 6 ke 7, ke 9, 6, 7, 9, 10, satu lagi 11. Nah, satu lagi adalah jalur yang tadi yang keempat ya, sang yang ketiga. 1, 2, 3, 6, tapi bukan ke 7, sekarang beloknya ke 8. 8, 9, 10, 1, 11. Jadi di sini kita dapetin 4 jalur. Nah, ini jawabannya. Nah, yang ini jawabannya. Ini jawabannya. Jadi, ini menghitung basis path testing. Sekali lagi, basis path testing itu 1. Ini flow graph-nya. Flow graph-nya 1. Kita bikin pakai lingkaran-lingkaran. Kalau ada yang 2 sama 3 gabung, itu harus digabung. Kalau yang pasti digabung. Lalu hitung Fiji, langkah kedua. Langkah ketiga itu cari jalur path-nya. Nah, ini basis path testing. Oke, jadi hari ini sampai basis path testing saja. Condition testing, data flow, loop testing, dan black box testing itu minggu depan. Nah, kalian ada tugas 1 ini. Nah, ini soalnya. Basis path testingnya seperti ini. Ini soalnya, nanti kalian diminta basis path testing. Langkahnya sama. 1 bikin flow graph-nya. Contoh ya, saya bantu sedikit deh. 1, di sini kan 1 while. 1. Dari 1, pasti kedua nggak? Iya, pasti kedua. Kalau gitu digabung. Pasti kedua nggak? Pasti kedua. Nah, kalau pasti kedua digabung, tapi di sini ada n while, data ini bisa balik lagi. Oke, ini balik lagi ke atas. Jadi ini nggak selalu kedua. Jadi dari 1 ini bisa kedua, 2, atau 1 itu bisa aja ke 7. Kalau while-nya tidak terpenuhi, ke 7. 1 ke 2 atau ke 7. Nah, 2 ini if. Bisa ke 3, bisa ke 4. 3, 4, 3, 4. 3 dan 4. Dari 4, 3 dan 4 pasti ke 5, gabung lagi. Oke, nanti kalian buat ya, pasti 5. 5 sama 6 kan digabung 6. Nah, habis 6 n while. N while itu kemana? N while itu balik lagi ke atas. Jadi habis 6 lanjut ke balik lagi ke nomor 1. Ya, kalian bikin ya basis path testingnya. Nanti kalau sudah selesai, tolong di-upload di Google Classroom-nya. Oke, untuk bahan chapter 8 sampai sini dulu. Nanti chapter 8 untuk selanjutnya kita akan lanjutkan minggu depan. Oke, sekian dan terima kasih.